Masalahnya adalah kalau hadiah itu berasal dari peserta, maka ulama juga sepakat haram karena mengandung riba. Kalau kita melihat hukum asal lomba itu adalah diperbolehkan, bahkan ulama sepakat diperbolehkan. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan wa ajma'al muslimuna ala jawazil musabaqah fil jumlah. Umat Islam ijma' bolehnya perlombaan secara global, terutama perlombaan yang tidak melibatkan hadiah. Beliau meneruskan fa'ammal musabaqah bi ghairi 'iwadin fatajuzu mutlaqan min ghairi taqyidin bi syai'in mu'ayyanin. Ketika perlombaan tersebut tidak melibatkan hadiah, tidak ada undian hadiah, maka ulama sepakat diperbolehkan secara mutlak dan tanpa ada syarat tertentu. Apa contohnya? Ibnu Qudamah mengatakan kal musabaqah 'alal aqdam, lomba lari, wasukun, lomba perahu, bahkan lomba naik kuda ataupun naik unta. Beliau juga meneruskan watajuzul musara'ah, bahkan lomba gulat pun diperbolehkan. Ini yang kemudian ulama sepakat mengatakan lomba itu hukum asalnya boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri itu pernah lomba, bahkan lomba dengan istrinya Siti Aisyah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 2578. Aisyah pernah bercerita bahwasanya beliau pernah suatu ketika berjalan bersama Rasulullah SAW. Beliau mengatakan fasabaqtuhu, aku pernah lomba dengan Rasulullah SAW dan aku menang dengan Rasulullah SAW. Tetapi ketika Siti Aisyah mengatakan falamma hamiltul lahma sabaqtuhu fasabaqani, ketika aku sudah mulai gemuk, pertandingan yang kedua malah aku kalah dengan Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian mengatakan hadhi bitil kasabqah, itu adalah kemenanganku atas kekalahanku yang lalu. Ini yang kemudian dijadikan ulama mengatakan lomba itu diperbolehkan. Bahkan untuk lomba yang kaitannya dengan jihad itu malah sunnah. Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtad mengatakan huma ay kullun minhuma sunnah lil muta'ahib lil jihad minal muslimin ar-rijal. Yang namanya perlombaan yang digunakan untuk kepentingan jihad itu hukumnya sunnah untuk laki-laki. Lomba memanah, lomba kalau sekarang lomba memanah, lomba berenang, lomba menembak dan lain sebagainya yang diperlukan untuk jihad itu sunnah, bahkan oleh orang ulama katakan sunnah untuk orang laki-laki. Ini untuk lomba yang tidak hadiah. Bagaimana dengan lomba yang ada hadiahnya? Maka perlombaan dengan menggunakan hadiah itu ada 3. Yang pertama adalah kalau hadiahnya itu tidak berasal dari peserta, maka ulama sepakat boleh. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim mengatakan fa'ammal musabaqah bi'iwadin fajaizatun bil ijma' lakin yushtaratu ay yakuna al-iwadu min ghairil mutasabiqain. Ulama sepakat boleh bahwasanya lomba menggunakan hadiah asalkan hadiahnya bukan berasal dari para peserta. Contoh, gubernur, wali kota, atau sekolah yang ini kemudian mengadakan lomba dan hadiahnya murni dari dana yang ada dari gubernur atau wali kota, maka ini diperkenankan asalkan tidak mengambil iuran dari para peserta. Yang kedua adalah kalau hadiah berasal dari salah satu peserta, ini mayoritas ulama juga memperbolehkan. Di antaranya mazhab Hanafi, Imam Al-Kasani mengatakan dalam kitab Bada'i'us Shana'i, walau qala ahadum li sahibihi in sabaqtani fala alayya kada wa in sabaqtuka fala syai' alayka fa huwa jaiz. Kalau ada orang mengatakan kepada temannya, kalau kamu bisa mengalahkanku akan saya kasih uang 100.000. Tetapi kalau engkau yang kalah, engkau tidak perlu membayar aku. Maka kata Imam Al-Kasani ini diperbolehkan. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Ar-Rabi mengatakan dalam kitab Nihayatul Muhtaj, wa yajuzu sartuhu min ahadina fayaqulu in sabaqtani falaka alayya kada wa in sabaqtuka fala syai'a li alayka illa qimata. Ulama sepakat, ulama kata mazhab Syafi'i mengatakan boleh kalau hadiah itu berasal dari salah satunya. Ibnu Qudamah juga mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, fa amma in kana minhuma ushturita qaulul ju'li min ahadima dunal akhar fa huwa jaiz. Kalau hadiah itu berasal dari salah satunya, maka ulama mengatakan boleh. Mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i memperbolehkan lomba menggunakan hadiah kalau hadiah itu dari salah satunya. Masalahnya adalah kalau hadiah itu berasal dari peserta, maka ulama juga sepakat haram karena mengandung riba, karena mengandung maisir. Di antaranya adalah dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan wa huwa
wa huwa ayyukhrija kullun minhuma sabqan faman ghalaba akhadha sabqain fattafaqu ala man'i. Di antara contoh qimar judi adalah kalau ada peserta dia mengeluarkan uang untuk lomba dan kemudian ketika salah satunya menang kemudian dia mengambil iuran tersebut, maka ini ulama juga sepakat boleh, kecuali ada muhallil. Apa maksudnya muhallil? Contoh, saya mau lomba dengan teman saya bayar 100, teman saya bayar 100. Maka kalau ini kemudian saya lomba murni dari uang saya dengan teman saya, maka haram, kecuali saya melibatkan teman saya ketiga. Yang teman saya ketiga ini dia tidak ikut iuran, tapi dia punya peluang yang sama untuk menang, dan kalau dia menang dia akan mendapatkan hadiah yang sama, tidak dikurangi sedikit pun. Ini yang kata ulama diperbolehkan. Maka kalau kita lihat kaidah ini, lomba-lomba yang banyak terjadi di bulan Agustus itu banyak mengandung judi. Banyak kita melihat sekolah, lembaga, desa itu kemudian merekrut panitia, kemudian mengambil iuran dari peserta. Iuran ini yang kemudian dikumpulkan dan dijadikan hadiah yang kemudian diundi kepada peserta. Ini yang haram. Maka bagaimana lomba-lomba undian berhadiah supaya halal? Caranya adalah satu, hadiah harus tidak boleh dari peserta. Bagaimana caranya? Satu, bisa dengan cara panitia mencari sponsor. Contoh, ada satu lembaga ingin mengadakan lomba jalan kaki, mau mengadakan gowes, maka cari sponsor. Maka hadiah diambilkan dari dana sponsor. Sedangkan iuran kalaupun itu ada digunakan untuk operasional kepanitiaan, operasional lomba. Ini diperbolehkan. Kenapa? Hadiah bukan dari peserta, tetapi diambilkan dari sponsor. Yang kedua, atau bisa jadi panitia ini menjual barang yang wajar. Contoh, panitia menyediakan souvenir, panitia menyediakan jersey, kaos untuk seragam lomba. Maka panitia umpama menjual kaos ini seharga 50.000. Maka panitia ketika dia menjual, uang dari penjualan itu adalah hak panitia. Karena hak panitia, maka panitia bisa menggunakannya termasuk untuk hadiah lomba dengan cara diundi. Ini yang nomor 2. Maka caranya bisa menggunakan sponsor atau menjual barang, asalkan wajar. Maksudnya wajar bagaimana? Contoh, panitia jual pulpen yang harganya 1.000 dijual 100.000, itu nggak wajar. Berarti sudah ada indikasi memang sengaja untuk dijadikan sebagai hadiah. Tetapi kalau umpama kaos 30, 50 atau sebagainya itu masih wajar. Atau yang nomor 3, ketika ada lomba, maka panitia cara yang nomor 3 adalah dengan cara mencari muhallil. Contoh, ada peserta 50 yang ikut, maka panitia bisa menjadikan peserta yang gratis. Ada 10 orang yang gratis, tidak dapat iuran, tapi dia punya peluang yang sama, baik peluang menang atau peluang mendapatkan hadiah yang sama. Maka kalau seperti ini diperkenankan. Para jemaah yang saya muliakan, terakhir dari saya adalah ada praktek maisir yang kemudian banyak terjadi bahkan di televisi. Apa itu? SMS berhadiah, polling SMS berhadiah. Contoh, ada Darut Academy, kemudian ketik rek, kemudian dia akan mendapatkan hadiah bagi pemenang nomor yang terpilih. Ini adalah praktek maisir. Kenapa? Harga SMS itu 300, bahkan bisa di bawah itu. Tapi ketika ada polling, maka harganya menjadi 2.000. Apa tujuannya panitia membuat itu? Supaya ada dana yang terkumpul 1.700. Lah kalau umpama yang ikut itu 1 juta, sudah berapa dana yang terkumpul? Ini yang kemudian dibelikan hadiah dan diundi. Maka ini sama dengan lomba, yang lomba itu dananya dari peserta yang kemudian diundi sehingga kemudian menjadi yang namanya maisir. Para jamaah yang saya muliakan, inilah yang perlu kita pahami tentang kaidah melakukan lomba berhadiah dan undian berhadiah. Karena kalau kita tidak jeli, tidak mengerti tata caranya, maka secara tidak sengaja kita masuk dalam perjalanan dalam perbuatan maisir yang itu dalam Islam sangat diharamkan.